Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya perkenalkan, nama aku Ahmad Luai Kufral Masawi, bisa dipanggil UIN RPT 1260067. Jadi di video kali ini saya akan mendokumentasikan tugas praktikum sistem operasi bab 5, judulnya Bash and Shell. Di sini yang pertama kita akan buka VMware-nya. Terus kita buka terminalnya ya. Kita buka terminalnya. Ini untuk percobaan pertama, yaitu kita akan melihat file profil ya. Lihat isinya file profil. Jadi sebenarnya file profil itu tipenya itu hidden. Jadi jika kita menggunakan ls seperti ini, itu tidak muncul. Cara munculnya itu menggunakan opsi A seperti ini ya, atau flag A. Enter. Artinya itu all semuanya. Jadi ini muncul ya di sini profile. Di sini kita lihat isinya more.profile. Ciri-ciri file hidden itu depannya itu ada titiknya. Jadi di sini kayak titik cache, titik config, titik bash history, bash lookout, bash rc ini itu tipenya hidden ya. Di tipe file hidden itu titiknya itu di depan. Kalau di belakang itu kan kayak tipe file kayak gini ya. Oke, lanjut. Untuk kedua itu ada, kita akan melihat apa namanya, logout ya, atau perintah yang akan diskusi ketika kita keluar pada sebuah ini sistemnya. Sebelum kita logout maka akan mengikuti programnya. Di sini kita lihat isinya, yaitu bash enter. Sini bisa kita lihat, sini ada cuman satu proses ya. Di sini cuman untuk menghapus konsol seperti ini ya, karena kita akan mau logout. Oke, selanjutnya adalah percobaan 2, menggunakan fitur history. Di sini bash shell ini tuh menyimpan history atau perintah yang kita gunakan sebelum-sebelumnya ini, dan kita bisa mengaksesnya dengan beberapa cara. Untuk cara pertama, kita bisa menggunakan perintah history ya. Di sini bisa ketik history, ini bisa terlihat ya, di sini ada 5, tapi history sebelumnya sudah saya hapus, jadi cuman muncul angkanya itu sampai 400, tapi yang keluar cuma 5. Di sini kita coba lagi dengan perintah seperti ini, cd terus ls flag atau opsi l etc, terus enter. Itu balik lagi a etc ya, enter, terus ketik uami kita go juga di sini. Terus kita lihat historinya, enter. Jadi kita bisa lihat ya. Oh iya, sebelumnya ini saya set apa namanya, saya kasih limit 5 ya, cuman 5 limit menyimpannya ini dalam historinya, cuman 5. Saya kasih 5. Nanti ada sebenarnya di sini proses untuk merubahnya ke 1000, bahkan banyak pun bisa. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memilih perintah sebelumnya ya. Di sini sebelumnya ada 504 history ya. Terus di sini ada angkanya, itu ada jumlah berapa perintah yang masuk dan ditangani. Selanjutnya adalah memilih perintah sebelumnya dengan menggunakan panah atas. Dari sini kita akan menggunakan perintah sebelumnya, tapi jika kita menulis lagi kan itu kan susah ya. Kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini, terus angkanya kita tulis kayak 503, kita enter, maka di sini akan mengulang ya, kayak ini, atau juga 500 seperti ini. Enter.
502 enter, ini bisa ya. Oke, selanjutnya adalah untuk membatasi listing history ya, itu semua perintah terakhir saja. Ini kita coba history ya, sebenarnya kita ubah dahulu aja ke 1000 aja ya, maksimal. Ini kita segini aja. Nah, 1000. Nah, coba lihat isi sudah 1000 ya. Kita ulangi perintah-perintah sebelumnya ya. Kita lihat history dulu, cuma 5. Kita lihat lagi, ada 7 ya di sini udah terekam. Kita lihat lagi, ada 7 ya. Kita coba cd aja lagi ini, terus juga kembali lagi, terus ya ls kali ini kita kembali ke history lagi. Kan ada lebih dari 5 ya jumlahnya. Di sini kita coba nalikan cuma 5 ya. Kita ketik history, terus kita ketik angka yang kita masukkan, terserah ya. 5 langsung muncul 5 saja ya. Ini berhasil. Terus kita juga bisa menghapusnya. Kita coba untuk menghapus history 5 ini ya. Ini history 5, history 5 maksudnya ini kita bisa menghapus CMD yang kita ketikkan sebelumnya ya. Ini saya mau menghapus ls flag L ini ya, yaitu di angka 512. Jadi di sini kita akan ketik di sini aja kita ketik get, kita ketik history kan muncul ini date 5115. Kita ketik saja history, kita flag delete D atau D, kita ketik nomornya ya. Di sini nomor date itu 515. Kita enter, kita cek lagi apakah terhapus. Di sini berhasil terhapus ya. Di sini date itu tidak ada, atau komen date itu hilang ya. Di sini aman ya. Kita bisa menampilkan semua history dengan kata tertentu. Contoh ini kan history yang masih random semuanya ya. Kita bisa menggunakan yang ingin kita cuman inginkan ya, tampilan kayak sini. Kita pakai grep ya. Kalau kita ingin memfilter sebuah kalimat dari output itu, kita bisa menggunakan grep. Jadi grepkan saja, kita enter, di sini langsung muncul ya. Sini kita jangan 2 cmd dengan kata kunci ls. Oke, saja adalah menghapus semua history. Di sini cukup history, terus flag C. Ini otomatis terhapus semua ya. Kita coba enter. Ini cuma 1 ya, jadi berhasil terhapus semua. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan sebuah alias. Jadi kita akan mengetik sebuah perintah panjang nih kayak gini, terus juga directory, ke directory apa namanya, bin, terus bash. Kita kasihkan pipe di sini, strings, terus pipe lagi, grep shell, terus less, enter. Ini kita quit. Ini panjang ya, kita ketik lagi kan kelamaan nih. Jadi kita bisa menggunakan sebuah package namanya itu bin utils, yang gunanya itu seperti ini. Kalau tadi ngetik seperti ini, nah, kita quit, kita ketik seperti ini, shell, terus gini, alias, sini enter. Ini berhasil ya. Kita berhasil melakukan cmd shell seperti tadi, terus juga ada alias juga. Oke, di sini berhasil ya. Oke, selanjutnya adalah mengubah fitur history bash ya. Di sini kita akan ubah. Yang pertama itu bash akan menyimpan sebuah perintah history meskipun telah logout ya, dan login kembali seperti tadi kan. Sebelumnya juga ada lognya ya, atau historinya.
Jadi file bash history itu menyimpan file history yang terdapat pada home directory ya, yang directory ini. Yang di sini akan ada titik bash history ini ya. Jadi lihat berapa baris pada file bash history dan ketik file bash history, enter. Kita lihat ya. Terus ada sleep, terus ada pick grab, paid off, jobs, dan ketik history. Sebenarnya ini tidak update ya di file .bash history ini. Ketik echo di sini ya. Buktikan kamu pulang. Ini perintah saya. Karena tidak langsung sebenarnya. Yang tertulis di .bash history. Coba enter. Jadi kita lihat ke history. Ke sini. Situ tidak tertulis ya di file .bash history. Jadi sini kita akan mengetik history dan pipe flash untuk melihat perintah history yang ada pada file berikut dan output yang keluar serupa di bawah ini. Kita bisa ketik word count flag i terus bash history, enter. Oh maaf, harusnya L ini. Jadi kita pakai flag L, enter. Benar. Oke, lanjut. Ini muncul ya di sini. Bash history 493, ada line 493 line. Output menunjukkan bahwa 409 line itu disimpan pada file history untuk melihat jangkauan limitnya. Seperti yang saya cari tadi, ada sebuah variabel namanya height size ya. Di sini yang kita cek tadi kan ini height size ya. Ada variabel ini, enter. Kira 1000 kan. Jadi jika ingin kita memperkecil sebenarnya kita bisa melakukan ini. Echo is sama dengan 5, terus ini dot kita ekspor. Bentar. Kita lihat lagi. Ini kan belum ganti nih, masih 1000. Nah, jika kita ingin melakukannya, kita update dulu di file bash rc nya. Kita pakai search di sini, enter. Kita cek lagi. Sini sudah berubah ya isinya. Dari 1000 menjadi 5. Jadi sini berhasil. Tapi sebenarnya ada yang lebih simpel dari ini. Seperti yang saya CMD yang saya lakukan tadi, cuma seperti ini. Kayak gini. Ya, cuman kita ketik is terus sama dengan apa yang mau kita inginkan, contoh 5, 1000 lagi. Sini kita tidak perlu melakukan update di file bash.rc ya. Jadi sini update otomatis. Jadi ketika kita lihat di hash-nya, sini otomatis berubah ya. Kita kembalikan lagi nih ke 5. Ini otomatis, tidak perlu ketik lagi ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengetes ukuran hitsnya ya. Di sini ada 5, kita set 5. Jadi kita akan men-set ada CMD 10 ini.
Jadi harusnya itu cuma nulis 5 ya, enggak 10, 8 deh. Ini nulis 5, yang tiganya itu 6 sampai 8 itu tidak tertulis ya harusnya. Jadi kita coba sini, kita ketik seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Lalu kita cek story, enter. Sini nggak ada ya, sini cuma 5678. Nah, seharusnya ya emang 5678. Di atasnya ini nggak tulis salah ya, salah perhitungannya. 5678 dan satunya itu story ya. Di sini hasil sini ada cuma 5 ya, yang tertulis di story. Oke, selanjutnya kita akan, jika lebih dari 5 perintah, kita ketikkan search. Search. Ini muncul sama aja ya. Sini kita akan kembalikan ke 1000 aja ya. Dengan cara yang seperti awal tadi. Kayak gini. Biar kita tuh paham. Tidak pakai otomatis fitur update terbaru, tapi pakai ini aja. Biar kita lebih paham. Kita export. Enter. Kita search. Cek lagi isinya. Enter. Sini sudah pindah 1000 ya. Jadi secara default itu Linux menggunakan ignore bot, yang artinya semua duplikasi berurutan dan spasi di awal perintah tidak akan disimpan di base story. Tidak akan perintah ls 3 kali. Ini beda topik ya di sini. Ya, lanjut percobaan yang lain. Di sini kita ketik ls 3 kali. Dan di sini ls 3 kali ya. Make dirigis. Kita cek history. ls tidak tertulis 3 kali ya, karena kita melakukan cmd 3 kali secara berurutan. Tidak tulis, cuma ditulis 1 di sini, nomor 323 ini yang bertuliskan ls. Jadi tidak ada duplikasi. Oke, selanjutnya adalah lihat isi bash historinya ya. Lihat. Belum muncul ya di sini.
mungkin belum sinkron, jadi nanti aja kita coba ulang. Sini kita coba matikan variabel his control ya. Sini kita unsat. Kita coba mematikan variabel ini. Enter. Kita lihat. Kita coba refresh. Ini ignore ya. Kita matikan. Kita ls. Begini tadi. History lagi. ls tetap terus 1 ya di sini. Jadi kita akan coba untuk ke masukkan ignore dubs ini dan juga ignore space ke variabel its control. Kita tulis echo its control sama dengan ignore dubs, ignore space lanjut ignore space, terus kita ke database, enter, export. Control search enter history. Jadi kita sekarang kita coba rs dubs ya. Jadi ya ls touch 11 cd titik ls lagi touch lagi enter, terus cd lagi enter. Kita coba lagi cek ya. Sorry. Ya, tetap bersimpan ya perintahnya, di sini aman ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan masukkan erase dubs ke variable control. Cara seperti ini. Salah ternyata tadi. Maaf, kita ulangi lagi ya. Enter. Coba lagi.
My Story, ls lagi, ls, terus touch H1 enter, cd titik, terus ls, touch lagi H1 enter, terus cd titik, cek lagi enter. Jadi oke, selanjutnya adalah kita akan memasukkan era setup ya, seperti ini. Kita tambahkan di sini aja erase enter, enter, enter. Lakukan lagi satu, titik lagi, ls, setuju lagi, terus titik lagi, enter. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Yang pertama itu kita melakukan CMP seperti ini yang tadi, ls.j1 terus lcd terus ls lagi terus cd lagi. Nah di sini kita akan tambahkan era setup sih. Di sini ada, kita ketik tadi kan ls terus .1 terus cd titik lagi. Nah di sini tuh duplikatnya itu terhilang gitu. Sebenarnya kita ngetik dua kali nih, ls.1 terus cd1 ini kan. Nah sementara di sini itu hilang, cuma diketik satu kali. Jadi sistem benar-benar deteksi bahwa itu adalah duplikasi, jadi dia menghapusnya. Jadi mungkin untuk efisiensi lebih efisiensi ini melakukan era setup, jadi enak aja ya. Duplikasi itu aman, tidak memakan banyak LAN. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengambilkan disk controlnya ya, seperti semula lagi. Kita ketikkan seperti ini, akan ignore boot ya. Enter, kita ekspor lagi, update. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuka from shell ya. Sebenarnya from shell itu dikonversi dengan men-setting nilai variabel ps1. Selain menampilkan string statik sebagai prom, ada dapat menampilkan menjadi dinamis ya. Contohnya apabila ingin menunjukkan current directory atau current time, ketik seperti ini, ps1 dengan tanda petik enter. Ini current time ya, sih sama 2.26 ya, si 2.26 dan kita akan enter, lagi. Ini berhasil ya. Ini untuk dalam 24 jam, di sini ada jam, menit dan detik ya tabelnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan keluar dulu ya. Mana keluarnya? Kalau tidak bisa ya, kan ini bersimpan ya, kita mulai terminal baru aja ya. Di sini kita akan mengambilkan format 12 jam ya. Di sini kita ketik ps1 sama seperti tadi. Bedanya ini pakai huruf besar ya. Enter.
sama aja ya, karena juga jam 2 tidak bisa kelihatan yang kayak 13, 14, 15, 16 sampai dengan 24 ya. Jadi 12 jam itu sampai 1 sampai jam 12. Jadi di sini tak kelihatan warna jam 2 ya. Ini mungkin ini berhasil sebenarnya. Juga jamnya juga nggak bisa diganti ya. Jadi ya udah. Oke, kita keluar dulu dari terminal ini, terus kita buka lagi. Oke. Jadi selanjutnya adalah kebanyakan orang menginginkan perempuan menampilkan current working directory. Jadi directory dapat ditampilkan dalam bentuk keseluruhan path atau hanya nama directory. Cutter kering W ini menampilkan hanya dalam directory. Jika directory adalah home directory, maka tampilkan from seperti ini ya. Kita coba W1 terus ketik W, enter. Saya lihat current directory-nya ya, kita ke di home user loop ya di sini. Jadi bisa cuman garis bergelombang ini aja. Hanya kita coba cd user terus spin ya, enter. Sini terlihat ya, sini lagi muncul ya di sini di directory user bin ya. Oke, kita untuk melihat from spin di sini kita ketik seperti ini, akan huruf besar, enter, spin ya di sini, ketik lagi cd, enter. Di sini kita melakukan script sederhana untuk merupakan daftar file ya. Dapat menggunakan teks editor. Itu baris menggunakan perintah echo untuk buat file. Jadi di sini kita coba echo. List. Terus seperti ini. R13. R13. Seperti ini. Enter. Bentar. Kurang ini ya. Kita coba buat seperti ini ya. Kita ubah ya filenya menjadi executable. Jadi ya, kita ubah ke executable dengan cara chmod seperti ini, terus plus x sort, enter. Kita buat from, bisa nggak sih, from comment sorter, enter. Bentar. Oh ya, file alasnya belum ada ya, file listnya. Coba deh.
Error karena ini lupa menuliskan short ya di sini. Saya tuliskan dahulu. Short. Short. Enter. Ini aman ya. Tidak error lagi karena tadi lupa nulis short. Oke, selanjutnya adalah kita akan menjalankan program server di setiap bash shell ya. Menampilkan prompt p1 untuk melakukannya adalah variabel sudah. Di sini kita akan coba ketikkan echo cinta. Echo cinta. Cinta. Dengan 100 masukkan ke list. Kita list. Ini cinta 100 ya. Kita akan lihat isi filenya. Yang berpilihan cinta 100. Kita coba lagi. Anita 11. Citra 30. Sue 25. Jenny 50. Terus Lisa 56. Terus Tirta 99. Enter. Lihat si list. Ya, di sini aman ya, tertulis ya di sini. Anita sampai Su itu tulis aman. Jadi tidak merebret tapi menambahkan. Oke, selanjutnya adalah mengingat semua terminal dapat menjalankan program sorter, Anda perlu menambahkan variabel prompt variabel seperti bash. Jadi apabila Anda ingin bash berhenti menjalankan program sorter, maka gunakan perintah unset ya. Cek apakah isian from variabel. Coba grep from command. Enter. Ini bisa kita lihat ya, directory home UI sorter. Kita menambahkan address baru di file list ya, sehingga tampak di bagian bawah yang artinya isi prompt telah terhapus. Dari sini kita coba unset dulu. Kita lihat dulu. Refresh. Enter. Kita coba lihat lagi, kosong ya di sini. Kita masukkan lagi Sika ya.
75. Sekali lagi list ya. Lihat lagi sinyal list. Sini sudah mati ya fitur from command-nya. Jadi kan sorter di seri A sampai C sampai C, L sampai Z ya, sampai Z itu ke bawah. Terus Jessica itu yang 75 itu enggak di atasnya yang sama dengan Jenny ya, tapi di bawah sendiri ya, karena sudah kita matikan from command-nya. Sini aman ya di sini. Oke, selanjutnya membuat bash script dan menjalankannya. Di sini kita coba buat file p1.sh ya. Di sini kita nano p1.sh, enter. Terus kita coba echo program script, enter. Oke, sini kita simpan saja seperti ini, enter. ls p1.sh, ini muncul ya filenya. Ini kita coba menjadi executable filenya dengan bash seperti tadi, p1.sh, enter. Kita cek lagi, sudah ganti ya file tipenya. Oke, jadi kita coba jalankan dengan seperti ini, enter. Ini bisa, atau kita juga bisa seperti ini, sh, terus juga seperti ini. Ini error ya, mungkin ada terbaru atau kurang spasi. Oke, aman di sini. Juga seperti ini. Oke, aman. Hanya kita akan konversi dalam pembuatan script shell dinyatakan sebagai bin bash ya. Jadi menambahkan file p1 ke konversi tersebut. Coba nah, kita lihat kembali file p1, enter. Nah, kita nambahkan baris berikut ini ya. Bin bash, terus echo program 1 bash script. Ya, terus p2 tambahkan lagi, terus bash, enter. Echo program 2 script, Ctrl X, Y, enter. Oke, kita ubah dulu ya file tipenya, .sh. Di sini akan menjalankan beberapa program shell dalam satu baris instruksi yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Di sini kita coba saja p1 seperti ini, kita tambahkan titik koma, p2,
bisa ya, aman. Kita coba lagi. Enter. Misalnya telah menjalankan script sebagai proses background sehingga prompt tidak menunggu program tersebut untuk menjalankan proses background dengan tanda ini pada akhir itu sih. Jadi seperti video sebelumnya kayak program itu. Ini FG gitu. Kita akan coba menggunakan ada background ya seperti ini. Juga gini. Enter. Done. Kita menjalankan dua program atau lebih dalam satu blok, kemudian dieksekusi sebagai proses background menggunakan tanda seperti ini ya. Tanda ini adalah yang berfungsi menjalankan dua program atau lebih dalam satu blok. Contohnya seperti ini. S, aku mau hasil hasil aman ya, di sini muncul. Biasanya kita akan melakukan job control ya. Ini coba kita lihat proses background PSX. Di sini kita proses background. Enter. Done ya jobnya. Ada PID ya, yaitu yang atas itu 258 ini PID jobnya ya. Oke, kita coba buat file club.sh. Nah, nano dulu club.sh, kita ketikkan seperti ini. Enter terus well enter, lakukan atau do 10 detik. Lalu done. Kita keluar, kita seperti tadi kita buat external path, situ table plus x terus .sh, enter. Kita jalankan, enter. Sini ada ya error ya, ini sebenarnya kita harus pakai spasi. Ini harusnya ada spasi ternyata. Oke, ini terus ya, enter. Oke, di sini harusnya berjalan. Muncul pesan halo. Halo. Si running ya.
halo juga muncul di sini, muncul terus ya. Di sini kita akan mengubah job menjadi background ya, gunakan FG dan nomor jobnya. FG dengan argumen berupa nama job yang sedang berjalan ya, atau bila tidak rancu dengan job yang lain, gunakan huruf depan nama job yang sedang berjalan. Coba FG sen 1 atau G ini mati aja seperti ini. Oke, selanjutnya adalah instruksi dirs. Dengan memberikan dirs yang digunakan untuk melihat stack directory, pada output hanya ditampilkan directory home yang diwakili oleh ini. Oke, di sini kita coba dirs, enter, muncul ini. Membuat 3 buah directory. Coba mkdir marketing, terus sales, terus support, enter. Niatan masukkan directory sales ke dalam stack dengan instruksi push hd, maka terdapat 2 directory dalam stack, yaitu home sales dan home. Ini adalah directory aktual. Coba push hd, pasti ya, pasti sales, pwd, mulai sales, lagi pasti ke home, UI support, dan kita pwd, dan lakukan kembali untuk directory marketing. Pasti marketing, enter, pwd. Oke, jika pasti dilakukan terminal, maka stack akan mengambil directory berikutnya. Kita coba enter, kita pwd, subsidi lagi, kita pwd lagi, kita pwd lagi. Di sini mengambil directory berikutnya ya, di sini kayak yang atas sendiri kan, yang awal tadi dia itu ngambil punyanya support, terus kita lanjutkan cmd lagi, di sini ambil punyanya marketing ya di sini, terus lagi, terus juga kembali ke support, terus pokoknya ngambil depan-depannya gitulah. Oke, selanjutnya adalah buat directory sales menjadi directory paling atas ya, top stack, maka pasti dapat dilakukan dengan argumen plus n, dimana n adalah nomor urut directory tersebut. Coba pasti plus 2, enter. Coba pwd, sales ya. Oke, untuk menghapus directory stack kita coba copy, enter, terus copy plus 2, enter, terus dirs, enter. Oke, kita akan sudah menghapus directory dari stack ya. Ini cuma tinggal support di sini. Oke, percobaan selanjutnya adalah alias. Jadi di sini alias adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada suatu atau sekelompok instruksi untuk melihat
alias yang sudah terdaftar pada sistem. Jadi yang pertama kita ketik alias. Yang alias ls color auto ya. Jadi kita coba membuat alias. Coba del sama dengan rm opsi I atau flag I, enter lagi sama dengan history. Oke, kita coba, kita gunakan instruksinya, ls still hasil, kita swipe more, enter. Oke, sini aman ya di sini. Untuk menghapus alias gunakan on alias, del, enter. Kayak gini dok. Oke, misalnya untuk files, del files. Jangan muncul pesan error command non found ya, karena ini kan kita on alias di sini. Kita akan menghapus aliasnya dengan on alias. Jadi alias del itu sudah tidak ada, jadi command non found atau hilang. Jadi seperti itu. Oke, untuk percobaan mungkin cukup sekian ya. Kita lanjut ke pelatihan. Jadi kita akan melakukan latihan ya di sini. Kita sudah melakukan beberapa percobaan, di sini baru kita akan melakukan latihan untuk soal-soal. Oke, latihan yang pertama itu bentar kita buat teman. Kita akan mengisi seluruh profil yang ada di edisi profil bus versi dan bus logout. Jadi kita mengasumsikan nama Anda itu student, maka edit semua profil yang ada. Oke, jadi kita buat user baru aja. Di sini kita ke root dulu ya. Pindah ke dulu aja, terus ini kita tambahkan user namanya student, ketik satu saja passwordnya, kosong saja karena cuma testing aja ya. Terus kita ke user ya, student. Oke, yang pertama kita akan mengedit di profile ya. Kita akan mengedit di file profile ini, kita menggunakan nano. Di sini kita akan menggunakan nano. Yang pertama itu kita mengedit yang ini, file etc profile ya. Kita bagian bawah sini kita tambahkan, kita pakai echo ya karena nanti ditampilkan keterangan. Jadi kita tulis profile, profile untuk di edit profile cuma ini ya, kita close terus kita simpan. Oh, berujung dari ternyata ada akses kita. Kita coba kasih akses dulu. Dulu. Bentar.
password. Oke, kita coba ketik ini lagi. Dari etc file ya. Aman ya, tersimpan. Oke, selanjutnya kita akan mengedit di .profile ya. Di sini kan ada banyak. Nah, ini ada. Ini kita edit. Coba nano biasa aja bisa. Profile, kita coba ya. Tanpa sudo. Terus di .profile nambahkan di sini aja. Profile dari home student terus di sini kita akan mengganti nama home student dengan nama home directory Anda sendiri ya. Oh, nama saya sendiri. Saya sudah buat directory student. Sama aja ya, soalnya kan ya saya juga masih student. Sebenarnya bisa pakai seperti ini. Cukup pakai kode ini ya. Karena ini itu asli atau benar-benar miliknya home directory-nya. Pakai kayak apa ya, shortcut. Pokoknya intinya itu kodenya diperpendek seperti ini. Sama aja. Ini malah asli ngambil dari datanya home directory-nya. Kita pakai ini aja. Oke, selanjutnya adalah kita akan lakukan hal sama untuk bus RC dan bus lockout. Sesuaikan tampilannya dengan nama file yang bersangkutan. Sekarang kita buat ke bus RC ya. Mana tadi? Bus. Sekian aja. Profile. File dari home bus C. Ya, di atasnya ya, karena ketika logout itu kan hilang nanti di CM-nya nggak muncul. Kita kasih atasnya aja. Profile dari home bus di enter. Oke, di sini kita refresh ya prosesnya karena kita edit ini. Kita refresh dulu. Di sini aman ya, ini sudah muncul malah. Seperti saya bilang tadi, sini aman ya untuk bus RC, profil dari home student. Ini kita menggunakan $home ya, nanti akan muncul sendiri ya home yang kita sendiri. Jadi kita tidak perlu menuliskan manual, cukup memanggilnya itu maka sistem akan menulis secara otomatis ya. Ini kita coba untuk logout. Oke, di sini muncul ya profil dari sini aman ya di sini. Kita coba login kembali.
Oke, aman. Oke, selanjutnya adalah jalankan instruksi ganti user, kemudian keluar dengan perintah exit sebagai berikut. Yang pertama kita akan exit. Bentar. Ini aja kita exit dulu. Nah, di sini kita show student. Nah, terus kita exit lagi. Pakai ini. Show student. Nah, enter. Kita exit lagi. Oke. Nah, di sini pertanyaan adalah jelaskan perbedaan kedua utilitas tersebut. Nah, jadi perbedaannya adalah ketika kita melakukan show langsung usernya tanpa strip ini, itu kita akan menggunakan directory yang kita gunakan seperti di awal. Contoh ya, ini yang mana tadi? Yang ini kan. Sedang kita akan exit kan sebelumnya, kita akan keluar, otomatis kita keluar dari user, kita akan pindah ke root kan. Nah, ini root Debian kan user root ya. Nah, di sini kita akan masuk ke user student. Nah, ketika kita pindah ke student, otomatis kita pindah ke user student, maka di sini akan pindah student. Nah, di depannya ini kan ada path atau directory rootnya. Di sini kita akan menggunakan directory yang sebelumnya kita gunakan sebelum kita berpindah ke user yang lain. Nah, jika kita menggunakan tanda strip ini, kita itu akan benar-benar kayak itu memulai dari awal lah pokoknya. Yang ini kan nggak ada ini benar-benar part awal dimana student ini ya. Atau isinya lah, kita kan coba ls ini. Nah, ini kan muncul home directory-nya ya. Ini benar-benar mulai dari awal ya, seperti itu. Secara singkatnya ya, yang saya pahami, saya tangkap. Oke, selanjutnya adalah edit file bus logout. Tampilkan pesan terima kasih atas sesi yang diberikan dan tahan selama 5 detik sebelum sesi logout. Jadi sini kita edit lagi logout ya. Nah, di sini kita kasihkan pesan lagi. Terima kasih atas sesi yang diberikan. Nah, bawahnya sini kita kasih sleep untuk memberikan waktu selama 5 detik. Sleep 5, oke. Kita Ctrl X, kita yes, enter. Terus kita refresh lagi. Kita logout ya, kita exit. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Keluar. Oke. Di sini aman ya di sini. Oke, selanjutnya nomor 4. Ganti nilai headsys dari 1000 menjadi 20. Gunakan fasilitas history dengan mengedit instruksi baris kelima dari instruksi yang terakhir dilakukan. Ulangi instruksi yang terakhir, gunakan juga P dan N untuk bernavigasi pada history buffer. Dan ulangi instruksi pada history buffer nomor tertentu, misalnya nomor 150. Oke, jadi untuk di nomor 4 ini, kita kembali ke usernya. Kita kembali ke usernya dulu. Sini kita ganti hitsnya dulu ya. Sini kita menggunakan yang simple aja ya. Di sini langsung saja gini kita ketik size ke 20 ya. Nah, di sini kita coba lihat ya. Set kita grab. Ini sudah ganti ya 20. Oke. Selanjutnya kita akan cek apa genap 5 ya di sini. Ya, ada 917 ternyata. Ya, selanjutnya kita akan mengedit baris kelima dari history terakhir ya. Jadi kita menggunakan perintah vcommand. Caranya itu seperti ini. Vcommand min 5 enter. Ini kan tadi kan storage bus ya. Kita coba edit command-nya. Jadi bus logout ya.
kan sudah ganti kan service dulu. Oke, di sini kita lihat dulu di story-nya. Yang kelima. Oh, maaf, nggak pakai min ternyata. Ganti LS ya. X, Y, ini kan LS. Kita lihat historinya. Masih sama ya di sini. Sebenarnya kita bisa ganti sebenarnya tadi. Tapi sebentar. Cek dulu ya. Kayak ada error. Kemudian history 5 yang terakhir ya. Wah, ini tadi kan 5 perintah terakhir ya. Jadi bener pakai min kan. Emang pakai min ya jadi. Maaf. Saya cukup bingung ini ya karena tugas ini. Ya, jadi ini pakai ini. Kan kita bisa ganti di sini. Story contoh 2 di sini. Jadi di sini itu kita memanggil perintah 5 terakhir terus yaitu edit perintahnya kan sebelumnya perintah 5 terakhir itu kita akan memanggil story dot kan. Nah, itu kita bisa ulangi lagi dengan menambahkan 2 seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan fig comment ya atau fc. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengulangi instruksi yang terakhir. Gunakan juga tanda panah ke atas P dan tanda panah itu berarti pada history buffer ya. Ini kita untuk navigasi kita pakai ini. Oke. Nah, ini Ctrl B untuk melihat, terus Ctrl N X dengan terus Ctrl naik ya kayak ke history sebelumnya itu loh, panah atas itu maksudnya itu Ctrl P ya, Ctrl P kayak gini kan, ini kan perintah sebelumnya ini. Terus Ctrl N kembali ke seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengulangi instruksi nomor 150 ya. Tapi di sini berhubung tidak ada instruksi 150, kita pakai nomor ini ya, 11 saja history, enter, ini muncul ya historinya, makanya angka 17. Oke, selanjutnya adalah membuat script, 3 buah script yaitu P1, P2, P3 dengan bertipe bash atau SH. Yang pertama itu file script P1 yang berisi tanda penutup bin seperti tadi ya, echo program 1 terus enter ls l Ctrl X Y save. Untuk P2 masih sama kan format ini, bin bash enter, terus juga echo program 2 enter, Ctrl X enter, terus program 3
kita ketik ya kayak tadi juga bin program 3 P3 ini pakai PS save. Sini kita akan menjalankan script ini dan kita akan memperhatikan hasilnya ya. Kita sedikit jelaskan. Pertama itu kayak gini. Ini P1 secara berurutan. P2 P3 coba sampai sudah. Oh iya, tipe filenya belum ya ini tadi. Kita chmod. Lupa saya. 1.sh P2 P3 P2 P3 enter. Sini itu berurutan ya sebenarnya. Ada di program P1. Jadi untuk yang pertama ini tuh kan pakai titik koma itu gunanya untuk memisahkan beberapa perintah di dalam satu line yang sama. Nah, terus di sini kan kita kan dari kiri kan berurutan P1, P2, P3. Nah, jadi di sini muncul eksekusinya itu berurutan dari program 1 dulu. Nah, program 1 selesai, baru program 2, program 2 selesai, baru program 3. Seperti itu. Oke, yang kedua itu adalah seperti ini, perintah yang kedua. Nah, di sini artinya apa? Artinya di sini adalah dengan itu kan ada simbol dan. Nah, simbolnya itu untuk agar program itu berjalan pada background ya. Jadi terminal itu bisa dipakai langsung kembali seperti ini. Sebenarnya bisa, tapi ini kan sudah selesai. Kita Ctrl C. Done. Oke, selanjutnya adalah kita akan menjalankan ketiganya secara bersamaan. Seperti ini. Menggunakan background. Seperti ini. Sini berjalan secara bersamaan ini. Dari program 1 sampai dengan program 3 ya. Jika berhubung sudah selesai, jadi saya tidak bisa kontrol sel. Oke, selanjutnya adalah menjalankan P1 dan P3 itu secara bersamaan. Dengan cara seperti ini. Ulangi. Sini. Juga ini. Terus ini. Enter. Oke, aman kan? Oke, selanjutnya adalah ke nomor 6 ya. Di sini jobs. Ketikkan shell script yang melakukan looping dengan nama p waktu sh setiap 10 detik, kemudian menyimpan tanggal dan jam pada file hasil. Jalankan sebagai backgroundnya. Di sini kita menggunakan p waktu sh. Sini kita dulu. P waktu sh enter.
Sini kita masukkan ya. Kayak gini formatnya seperti biasa. Ini pas enter well through do terus sleep seperti lalu done. Save. Terus kemudian jalankan satu program utilities find di background sebagai berikut. Find bertugas menuliskan semua file yang ada dalam file .exe dan belokkan errornya ke dev 0. Caranya ini dilakukan di semua direktori Linux ya. Oke. Pertama kita coba menggunakan fitur find. Sini kayak gini terus. Namanya itu terserah. Semua itu. Dengan bintang. Ke file .txt. Nah, terus errornya itu kita masukkan ke sini. Dev. Enter. Nah, setelah kita jalankan di background ya, ini jadikan program ke-1 sebagai foreground, tekan Ctrl Z, dan kembalikan program tersebut ke background. Jadi kita coba lihat dulu. Exit kan, exit 1. Coba ya error. Coba gunakan. More files. Kita lihat dulu txt itu. Oh ada. Jadi di sini tuh jadikan program ke-1 sebagai foreground ya. Jadi kita download dulu ya sebelum kita jalankan. Tuh. Di sini kan waktu dosis. Nah, terus kita jalankan. Foreground. Kita kembalikan ya ke background. Ini kan jalan. Jobsnya running kan ya. Nah, di sini kita kill. Enter. Kita lihat jobsnya. Terminated ya. Ada lagi. Selesai di sini. Ini hilang ya karena kita kill tadi. Yang pertama itu program 1 itu jalan foreground run tadi seperti ini. Ini foreground terus kita Ctrl Z kan. Terus kita background jalankan. Terus kita akan stop kan kill. Oke,
Seperti ini deh. Mungkin cukup sekian video dari aku ya, karena sudah selesai latihannya. Udah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.